Halo. Menyatakan, memastikan Prabowo harus menarik Anies Baswedan dengan gengnya. Siapa geng-gengnya itu? Sudirman Said, kemudian Mahfud MD, kemudian Tom Lembong. Itu ahli-ahli ekonomi sekarang. Menggantikan Sri Mulyani dengan Menko Airlangga sekarang. Menteri Perekonomian Airlangga. Tidak mampu mereka. Prabowo harus menarik Anies Baswedan. Menggantikan Sri Mulyani dengan Najis, sangat najis bagi Pak Prabowo. Mana maulah Pak Prabowo mengangkat orang seperti itu menjadi menterinya. Orang tidak kompeten kok. Pak Anies kan tidak kompeten. Buktinya menjadi menteri pendidikan kemarin dipecat oleh Pak Jokowi. Jadi dia berharap, dia minta, bukan berharap. Harus lagi, harus itu kan berarti kan wajib ya. Pak Prabowo tuh harus menarik Anies Baswedan, ya, menggantikan Ibu Sri Mulyani. Pak, kalau mimpi jangan kelamaan, bangun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun. Kami hanya menyajikan keputusan tetap ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang respon netizen mengenai khayalan anak Abah yang meminta Prabowo agar menarik Abah dan para gerombolannya masuk ke dalam kabinet. Katanya Abah dan gerombolannya adalah orang yang sangat pandai di bidangnya masing-masing ya. Ada yang ahli ekonomi katanya. Iyalah, terserah ya kan. Dan saat ini katanya desakan itu sudah mulai masif. Masif dari Hong Kong, pandai dari Hong Kong. Inilah anak-anak Abah yang katanya cerdas teman-teman ya, tetapi sebetulnya intelektualnya di bawah rata-rata, ya kan? Iyalah. Walaupun komentar netizen ini sudah beberapa hari yang lalu sebetulnya, tetapi baru hari ini banyak direspon oleh netizen. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama. Kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Ya, teman-teman ya. Sebelum kita melihat dan menyaksikan respon netizen ya terkait pernyataan anak Abah, kita lihat dulu ya kan iseng-iseng netizen ya. Barusan kita melihat sebuah slide gitu ya dengan sebuah tulisan di badan videonya, katanya bulan puasa setan dikurung. Lah, ini malah sebar hoak di masjid. Ini mah bapaknya setan ya kan, bukan setan. Iya, kalau setan kurung, kalau bapaknya sih enggak. Lanjut lanjut. Halo. Wabarakatuh. Halo.
wabarakatuh. Sabar, Bah. Sabar ya. Sabar dulu ya kan. Jangan cemburu terus. Pilpres 2029 masih lama banget kok ya kan. Nabung dulu ya. Beresin hutang baru nanti mikir gimana caranya mencalonkan diri lagi sebagai calon presiden tahun 2029. Saran saya jangan nyalon di Indonesia, nyalon di negeri asal leluhur Anda saja ya. Insya Allah ya di sana akan terpilih. Lanjut. Prabowo harus menarik Anies Baswedan menggantikan Sri Mulyani dengan Najis, sangat najis bagi Pak Prabowo. Mana maulah Pak Prabowo mengangkat orang seperti itu menjadi menterinya. Orang tidak kompeten kok. Pak Anies kan tidak kompeten. Buktinya menjadi menteri pendidikan kemarin dipecat oleh Pak Jokowi. Maaf, sorry ya. Najis banget kalau Pak Anies menjadi menteri. Mau muntah lihat mukanya. Kami rakyat Indonesia tidak senang dengan Pak Anies. Janganlah mendorong-dorong Pak Anies untuk menjadi menteri. Sorry, rakyat Indonesia tak bakalan mendukung. Karena kami rakyat Indonesia sudah tahu kebusukan Pak Anies Baswedan. Dia tuh menjilat kesana kesini. Biar apa? Biar mendapatkan jabatan. Dia tuh orangnya tidak tahu diri, tidak tahu malu. Dia tuh siapa tanpa Pak Prabowo gitu. Dia menjadi gubernur DKI Jakarta itu atas kerja keras dari Pak Prabowo. Dia menghina-hina Pak Prabowo, merendahkan Pak Prabowo. Apakah pantas? Tidak pantas. Saya berdoa ya kan, semoga ada pemimpin di negara ini kelak dari agama Kristen itu aja sih. Karena orang-orang yang memiliki pendidikan tetap tuh banyak gitu. Iya, sangat keren sekali apa yang disampaikan oleh saudara kita yang berasal dari Tarutung, Sumatera Utara ini ya. Saya tertarik dengan kata-kata yang di bagian depan tadi. Najis katanya, ya Allah. Senajis itu Ferguson ya. Abah dan kroni-kroninya dan keroco-keroconya di hadapan Prabowo. Kalau menurut saya ya memang iya. Iyalah, iya kan? Najis sekali tuh, kok bisa disuruh ngerekrut ya kan? Emang keahliannya apa? Wong semuanya pecatan kok, nggak jelas kerjanya, korupsi. Aduh, lanjut. Prabowo harus menarik Anies Baswedan menggantikan Sri Mulyani dengan Dukung Anies Baswedan, ya. Dia meminta Pak Prabowo katanya harus menarik Anies Baswedan menggantikan Sri Mulyani dengan Menko Erlangga sekarang. Ya, dia bilang Menteri Perekonomian Erlangga, ya Prabowo harus menarik Anies Baswedan dengan gengnya. Siapa geng-gengnya? Kata dia Sudirman Said. Habis itu Mahfud MD, kemudian Tom Lembong. Itu ahli-ahli ekonomi sekarang. Ya, ahli ekonomi sekarang ini katanya orang itu menggantikan Sri Mulyani dengan Menko Erlangga sekarang. Dia bilang tak mampu katanya Ibu Sri Mulyani sama Bapak Erlangga. Ya, dia habis melihat press release tadi. Jadi dibilang dia itu menyatakan Sri Mulyani gagal dalam 2 bulan bersama Menteri Perekonomiannya. Defisit negara ini dari APBN, defisit dari defisit dia bilang. Jadi dia berharap, dia minta bukan berharap. Harus itu kan berarti kan wajib ya. Pak Prabowo tuh harus menarik Anies Baswedan, ya menggantikan Ibu Sri Mulyani. Pak kalau mimpi jangan kelamaan, bangun. Ada aja Bapak ini. Anies Baswedan pula mau menggantikan Ibu Sri Mulyani. Sementara Anies sendiri mantan menteri yang kena pecat. Nanti banyak kali dibeli Anies lem Aibon. Habis itu Bapak bilang ya kan, Anies dan gengnya. Ya geng-geng Anies itu Sudirman Said. Aduh Pak Sudirman Said lagi. Menteri SDM yang kena pecat di era Bapak Jokowi. Sama nasibnya sama Anies. Makanya jadi kawan baik. Sama-sama
menteri kena pecat. Itu pula lagi mau Bapak suruh menggantikan Ibu Sri Mulyani sama Bapak Erlangga. Yang nggak kena lah Pak. Nanti dikeluarkannya surat rekomendasi perpanjangan kontrak PT Freeport. Ya, dicatutnya nama Pak Prabowo. Kayak dia catut nama Pak Jokowi, makanya kena pecat. Aduh Pak Mahfud MD. Pak Mahfud MD itu, ya Pak, dia itu bagian hukum, nggak cocok jadi menteri menteri keuangan ataupun menteri perekonomian. Bapak ini, ya, kalau mau menyarankan itu orang yang baik-baik lah Pak, bukan menteri-menteri pecatan. Menteri pecatan semua yang Bapak minta, habis itu Tom Lembong. Macam mana Bapak mau nyuruh ya Pak Prabowo untuk menjadikan Tom Lembong menteri keuangan ataupun menteri perekonomian? Tom Lembong aja kena kasus korupsi. Masa Bapak suruh koruptor ya diambil menjadi menteri? Bapak sehat nggak? Gini aja Pak, saran aku sama Bapak, ya biarkan sajalah Ibu Sri Mulyani bekerja, ya kan? Bapak apa nggak nampak? Ibu Sri Mulyani itu pakar ekonomi, makanya dia bisa ya menjadi Menteri Keuangan itu dari era Bapak SBY, Bapak Jokowi 2 periode, sekarang Bapak Prabowo. Dia sudah pasti bisa mengatasinya. Jadi Bapak rileks aja. Kalau Bapak sangat menginginkan ya Anies menjadi menteri, Bapak cari aja tempat lain buat negara sendiri di luar Indonesia ini. Bapak jadi presidennya, Bapak angkatlah itu si Anies jadi menteri Bapak. Anies, Tom Lembong, ya kan, si Sudirman Said. Habis itu Bapak angkat juga tuh lagi, kan banyak itu gengnya si Anies. Ada Amin Rais, Refli Harun, Rocky, terus Abraham Samad, ya, habis itu siapa lagi? Asegaf, Said Didu. Itu Bapak angkat menteri Bapak. Bapak presidennya. Cepatlah sedikit. Bapak berambus dari Indonesia ini, buat negara baru, ya, keluar dari Indonesia ini. Semua yang Bapak tawarkan menteri pecatan. Si Anies menteri kena pecat di zaman Pak Jokowi, ya. Habis itu Sudirman Said menteri kena pecat juga. Tom Lembong menteri kena pecat juga. Makanya orang tuh geng Pak, karena sama-sama menteri pecatan. Jadi sesama orang yang dipecat menjadi menteri, ya kan, berteman baik lah. Satu geng, karena geng kena pecat. Ya Pak, kalau berpikiran itu ya Pak, mau ngasih ide itu, mau ngasih gagasan itu yang masuk akal Pak, ya. Jangan ide yang Bapak buat ini ide-ide orang-orang kayak apa ya, orang-orang yang tak waras. Pak Prabowo aja kalau dengarnya, ya kan, gagasan Bapak ini, ya omongan Bapak ini, Prabowo harus menarik. Pak Prabowo pun ketawa sambil bilang, sorry ye. Iya, dijelaskan dengan sangat panjang lebar oleh Ibu Yohana ya, yang berasal dari Sumatera Utara juga ya. Tetapi saya nggak tahu, kemungkinan besar yang bersangkutan berasal dari Medan ya. Saya sependapat apa yang disampaikan oleh Ibu Yohana gitu ya, bahwa yang disebutkan oleh orang-orang ini tadi ya, yang disebutkan oleh orang ini tadi gitu ya. Jadi maksudnya itu adalah abah dan gerbong-gerbongnya, termasuk tadi menyebutkan siapa, Sudirman Said ya kan, terus Tom Lembong ya kan, katanya ahli ya kan. Nah, katanya Ibu Yohana itu semua itu adalah rombongan orang-orang pecatan, makanya mereka bersatu ya kan. Iya. Nah, kenapa dipecat oleh Pak Jokowi? Pak Jokowi kan sudah ngomong ya, karena kita juga bisa menilai kok Pak Jokowi itu kerja, ya kan? Kerjanya jelas, terbukti. Dan dia nggak suka dengan orang yang nggak bisa kerja, suka ngedabrus ya, banyak ngomong ya kan? Iya, jadi patut diduga
orang-orang yang dipecat oleh Jokowi itu selain mungkin terlibat kasus korupsi dan lain sebagainya, mereka nggak bisa kerja, ya kan? Bisanya cuma ngedabrus, yang menggiring opini, bernarasi, tapi kerjanya nol. Padahal yang diperlukan adalah kerja nyata, bukan cuma ngedabrus gitu loh. Aduh, Bapak, Bapak, ya kan? Jangan terlalu lama lah mimpinya, katanya Ibu Yohana, ya kan? Mimpi boleh, tapi jangan terlalu lama tidurnya, ya. Hahaha. Ya, teman-teman ya. Bagaimanakah sebetulnya pernyataan anak wabah yang satu ini secara lengkap ya? Mari kita saksikan bareng-bareng ya dalam video yang akan kita saksikan setelah ini kurang lebih dengan durasi sekitar 8 menit lebih. Ini dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya coba secara sederhana dengan logika kita dongok-dongok sekarang ini menyatakan, memastikan Prabowo harus menarik Anies Baswedan dengan gengnya. Siapa geng-gengnya itu? Sudirman Said, kemudian Mahfud MD, kemudian Tom Lembong. Itu ahli-ahli ekonomi sekarang. Menggantikan Sri Mulyani dengan Menko Airlangga sekarang. Menteri Perekonomian Airlangga. Tidak mampu mereka. Press release tadi itu menyatakan Sri Mulyani gagal dalam 2 bulan bersama Menteri Perekonomiannya. Defisit negara ini dari APBN, defisit dari defisit. Kenapa saya katakan defisit dari defisit? Anggaran APBN kita ini sudah memang direkayasa menjadi defisit. Uang masuk kita itu diprediksi cuma 3.160 triliun. Sementara belanja kita ini setahun nantinya 3.600 triliun. Sudah dipatok anggaran itu. Kemana itu? Kan besar pasak dari tiang nih. Pengeluaran kan besar dari pemasukan. Ditutup dengan hutang. Itu rencana Sri Mulyani nantinya. Nah, bulan ini aja, 2 bulan ini seharusnya bulan Januari kemarin, Februari sudah diumumkan press release masalah keuangan tersebut. Oke, itu satu. Tapi Februari baru diumumkan, itu pun di Maret. Maretnya itu udah pertengahan sekarang kan, baru diumumkan. Apa yang terjadi? Rupanya defisit. Defisit dari defisit. Sudahlah yang anggaran kita emang dipatok defisit itu harus ditutup dengan utang karena besar pasak daripada tiang, besar pengeluaran dari pemasukan kita 3.160 triliun cuma dipatok, diramalkan, direncanakan. Dari 3.160 triliun itu kalau kita bagi 12 dapatnya 265 triliun. Kalau 2 bulan laporan Sri Mulyani seharusnya masuknya 265 triliun kali 2 berarti 530 triliun. Yang masuk sekarang baru 316 triliun. Hampir 200 triliun per 2 bulan. Bagi 2 berarti 100 triliun per bulan dari anggaran yang memang notabene yang diinginkan setelah dikurangi defisit. Jadi 3.100 sekian tuh harus ditambahkan lagi untuk utang. Baru bisa kita mengeluarkan uang untuk belanja kita selama setahun ini. Ini sekarang uang masuk yang selain daripada utang itu saja sudah defisit lagi. Defisit dari defisit namanya. Ini ngaco nih cara mengurus negara ini. Tapi ini sebenarnya bukan dari kesalahan Sri Mulyani saja. Berkait sebenarnya. Tapi yang narasi yang dibangun tadi itu di breaking news apa yang terjadi. Yang dikatakannya adalah persaingan, perang dagang sekarang antara Cina dengan Amerika setelah Trump menjadi presiden. Perang dagang itu dari dulu lagi semua ekonom tahu itu. Tapi ini memang begitu Trump naik, Kanada di negara-negara tetangganya yang selama ini tidak dikenakan pajak atau cukai memasukkan barang ke Amerika sekarang dipajakinya, dibuatnya bea cukainya untuk barang-barang itu. Artinya barang-barang yang diimpor dari tetangga-tetangganya Kanada, Meksiko dan lain-lain itu kalau masuk ke negara Amerika Serikat dikenakan bea sehingga harga barangnya jadi mahal. Sehingga barang kompetisi di dalam negeri barang yang sama yang diproduksi oleh Amerika akan lebih murah. Kan itu tujuannya perang dagang itu. Apalagi dengan Cina. Cina selama ini sudah perang dagang dia antara Amerika dengan Cina. Jangankan di negara. Selama ini sudah terjadi di negara, jangan di negara. Di kampung saya itu antara penjual sate dengan penjual sate yang satu itu perang dagang juga itu. Dari dulu sampai sekarang, dari Nabi Adam. Itu yang diterangkannya tadi. Itu yang membuat saya bingung ini. Tidak seharusnya dia menerangkan itu. Tujuan dia melaporkan itu adalah begini kawan-kawan.
Tujuannya apa? Untuk memberikan penerangan kepada publik dulu. Ini situasi kita. Oke, satu. Kedua, seharusnya dia menerangkan langkah-langkah untuk mengantisipasi ini. Ini tidak ada tadi, tidak ada. Seharusnya menerangkan apa antisipasi kita, bla 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 bla. Keadaannya karena ini sudah diterangkannya, karena adanya subsidi listrik kemarin, subsidi ini segala macam. Itu kan tidak signifikan sekali itu. Tapi langkah berikutnya apa yang harus dilakukan? Itu sebenarnya press release dia itu, pertanggungjawabannya itu. Makanya marah saya kawan-kawan, marah saya dibuatnya. Memang tidak dapat kita pungkiri kemarin itu keinginan Sri Mulyani untuk menaikkan PPN tujuannya adalah menambah pemasukan negara. Enggak seperti sekarang. Tapi bertambah pun dari PPN itu cuma 70 triliun per tahun. Nggak akan nambah apa-apa. Kalau sebulannya kira-kira berapa lah itu? 6 triliun. Ini tekornya sampai 100 triliun rata-rata kalau saya hitung betul-betul itu tadi. Nah, apa yang terjadi sebenarnya ini? Sebenarnya kawan-kawan, Sri Mulyani harus menerapkan langkah-langkahnya. Nah, makanya saya bilang Sri Mulyani tak akan mampu di sini lagi. Sudah tercoreng namanya karena selama 5 tahun segala macam yang dikatakannya itu. Baru kali ini defisit di awal tahun. Coba bayangkan dalam keadaan kita sekarang nih, defisit kita. Oke, sekarang dia harus diganti. Menko Airlangga harus diganti dengan geng Anies Baswedan yang saya katakan tadi. Sudirman Said, Anies Baswedan, dan Mahfud MD dan Tom Lembong. Tom Lembong dalam perkara sekarang. Memang itu ekonomi hebat. Kenapa begitu? Nah, ini lagi. Prinsipnya sebenarnya begini. Kalau Prabowo mau mengikuti kebijaksanaan Anies Baswedan. Kenapa? Tekornya, defisitnya, pemasukan negara itu yang terbesar adalah dari pajak. Oke, dari pajak. Itu Cortex namanya, program yang dibuat untuk perpajakan, untuk bisa kita store pajak dengan mudah, sampai sekarang tak jalan. Coba bayangkan. Mempermudah orang membayar pajak, malah tak jalan. Tak jalan, 1 triliun itu anggarannya kemarin, habis sudah. Apa yang terjadi di perpajakan kita ini? Dan kenyataannya, selama Sri Mulyani menjabat jadi menteri, dia tidak mengizinkan BPK mengaudit instansi pajak. Padahal itu, nah ini kejadian sekarang. Tak pernah diaudit. Apa yang terjadi di perpajakan kita tahu sendiri selama ini. Banyak begal-begal di situ, penyamun perampok-perampok di situ. Di petugas pajak sendiri. Seharusnya itu dipikirkan. Sri Mulyani tak mengizinkan BPK memeriksa orang itu. Udah jelas banyak kasus di situ. Tak diizinkan aja. Ada apa dengan Sri Mulyani? Makanya Prabowo harus mengganti dulu. Refresh dulu. Karena Anies Baswedan juga punya tujuan utama. Mencari dulu. Uang masuk harus disatukan dulu. Harus betul-betul diperiksa. Karena korupsi kita ini bukan uang keluar aja. Uang masuk itu kadang-kadang banyak di situ. Tak pernah diperiksa selama ini. Tak pernah diteliti selama ini. Tak pernah dievaluasi. Anies Baswedan punya program itu. Kenapa bisa dia melakukan? Dia pernah melaksanakan di Jakarta. Itu sajalah kita buatkan. Kemudian ada satu lagi untuk memasukkan, menambah, mengurangi defisit kita ini. Undang-undang perampasan aset. Undang-undang perampasan aset harus dilaksanakan. Ini kedengaran Prabowo mau membuat istana penjara lagi untuk koruptor di tempat-tempat tertentu. Tidak ada itu. Undang-undang perampasan aset itu. Saya contohkan lagi. Seperti 1.000 triliun sekarang itu bisa ditarik oleh negara 1.000 triliun. Bagaimanapun caranya. Kejaksaan harus dipaksa memaksa orang itu untuk mengembalikan uang ke uang negara. Perampasan aset. Nggak usah pun dipenjara, tidak masalah. Tapi dirampas asetnya sebanyak 1.000 triliun mengembalikan keuangan negara. Tujuannya ini untuk mengurangi defisit ini. Itu harus dilakukan oleh Prabowo. Kalau tidak dilakukan oleh Prabowo sekarang ini, kalau tidak ditarik Anies Baswedan dengan ide-ide dan gagasannya, kemudian undang-undang perampasan asetnya, kita siap-siap. Kemana? Gawat. Terjemahkan sendiri. Ya, itulah baru saja kita saksikan ya, sambil ngelus-ngelus dada saja kita gitu ya. Ini orang ngapain gitu loh, ngomong apa gitu. Ini orang ini benar-benar dalam kondisi sadar atau masih tidur gitu ya. Jangan-jangan ini berkamuflase gitu ya. Karena saya pernah mendengar tentara Nazi Jerman itu bisa tidur dalam kondisi mata terbuka. Ya kan? Iya, coba itu baca-baca lagi tuh pengetahuan-pengetahuan di zaman Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, ya kan? Katanya tentara Nazi itu, tentara Jerman itu bisa tidur dalam kondisi mata terbuka dan bahkan dalam kondisi berjalan. Itu bisa tidur.
Jadi saya patut menduga ya kan, anak wabah yang barusan ya, bukan patut menduga, saya tidak salah jika bertanya, apakah anak Abah yang barusan ini dalam kondisi sadar ataukah dalam kondisi tidur ya. Jadi ngelindur, dia ngomong ini ngelindur sebetulnya ya kan. Iya seperti Ibu Yohana bilang tadi, mimpi jangan kelamaan Pak. Bangun bangun ya, ngelindur jangan kelamaan Drun. Aduh aduh aduh. Atau mungkin dia dalam kondisi tidak tidur, tetapi dalam kondisi ya, psikologi yang tidak waras. Maksudnya apa? Mabok, mabok kecubung, atau terlalu banyak menghirup lem Aibon ya, siapa tahu gitu loh. Jadi ngomongnya ngaco macam kayak gini, ya kan? Tapi ya nggak mengherankan lah ya kan, anak-anak Abah itu selalu mengklaim dirinya adalah golongan-golongan orang yang cerdas, ya kan, tapi nggak waras. Ya, teman-teman ya, sudah kita saksikan bersama beberapa video yang sudah kami sajikan. Tadi di bagian depan kita lihat bersama video tentang komentar netizen, yang menurut saya sangat koclak begitu ya, komentar netizen dalam bentuk tulisan gitu maksud saya ya, di slide-slide bagian depan tadi. Katanya bulan Ramadan, semua jin ya, setan dan iblis dipenjara, tetapi kok masih ada yang berkeliaran ya kan di mana-mana ya kan, bahkan menebar hoax di masjid gitu. Iya kan? Iya, malah menebar fitnah ya dengan kedok ceramah, di masjid pula. Ya inilah yang disebut bapaknya setan ya kan, bapaknya jin, bapaknya iblis. Koflak koflak. Sangat kocak sekali ya jok netizen yang satu ini. Oke teman-teman, konten yang baru saja kita saksikan ini adalah tentang respon netizen mengenai khayalan anak Abah yang meminta Prabowo agar menarik Abah dan para gerombolannya ya masuk ke dalam kabinet. Katanya Abah dan gerombolannya adalah orang yang sangat pandai di bidangnya ya, ahli-ahli di bidangnya masing-masing termasuk ahli ekonomi. Dan saat ini katanya desakan itu sudah mulai masif ya, terserahlah kalian ya kan, masif itu di RT 24 mungkin ya. Iyalah, masif dari Hong Kong ya kan. Pandai dari Hong Kong ya. Inilah anak-anak wabah yang selalu mengaku dirinya adalah golongan orang-orang yang cerdas. Tetapi sebetulnya secara intelektualitas mereka di bawah rata-rata. Hah? Walaupun komentarnya sudah cukup lama, tetapi baru hari ini banyak netizen yang berkomentar teman-teman ya. Bagaimanakah pendapat kalian? Keputusan ada di tangan Anda, silakan tulis di kolom komentar. Baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.